إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita telah memasuki bulan Muharram, yang mana bulan Muharram itu adalah salah satu bulan dari bulan-bulan suci, bulan yang dimuliakan dalam agama kita. Inna iddatas syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada saat menciptakan langit dan bumi. Dari bulan-bulan itu ada 4 bulan yang suci. Dari 12 bulan ma'asyiral muslimin ada 4 bulan yang suci. Bulan apakah itu? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis dari Abi Bakrah rawahu Bukhari Muslim, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatu mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Nabi kita mengatakan 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang suci. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi kata Nabi, Rajab, Syahrul Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Sehingga bulan-bulan suci ma'asyiral muslimin dalam agama kita ada 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bangsa Arab mereka memuliakan bulan-bulan suci, yang mana kalau datang bulan-bulan suci mereka dilarang untuk berperang. Andai kata terjadi peperangan antara mereka, memasuki bulan-bulan suci mereka berhenti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW ada satu kejadian. Rasulullah mengutus beberapa sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Lalu beliau memberikan surat agar berombongan ini pergi menuju suatu tempat, dan jangan surat ini dibuka sampai 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari dibuka surat itu, ternyata Nabi merintahkan untuk mencegat kafilah Quraisy. Lalu pimpinannya mengatakan, siapa yang ikut kami silahkan, yang tidak ikut silahkan. Lalu ada 2 orang yang mengundurkan diri karena ontanya hilang. Lalu Abdullah bin Jahash dengan beberapa temannya ini mencegat kafilah Quraisy dan berhasil menangkap 2 orang, mengambil ghanimah, lalu membunuh salah satu dari mereka. Dan kejadian ini ma'asyiral muslimin menggemparkan bangsa Arab. Mereka mencaci maki Rasulullah. Bagaimanakah Muhammad menodai bulan-bulan suci?
Dan ternyata hari itu adalah akhir dari Jumadil Akhir, besoknya sudah masuk bulan Rajab. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal harami wa ikhraj ahli min akbar 'inda Allah. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad tentang berperang di bulan-bulan suci. Katakan ya Muhammad, berperang pada bulan suci termasuk dosa besar dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kufur kepada Allah, lalu menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari negerinya, itu lebih besar daripada menodai kehormatan bulan-bulan haram. Dari sini ma'asyiral muslimin, Allah menyatakan apa yang dilakukan para sahabat ini keliru. Akan tetapi kekeliruan orang-orang Quraisy lebih besar karena mereka kufur kepada Allah. Mereka menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Mereka menghalang-halangi kaum muslimin untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya. Ini lebih besar dosanya daripada melanggar hari-hari suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus bulan Muharram, orang-orang di masa dahulu telah menghormatinya. Bukan hanya umat Muhammad, tetapi umat-umat sebelum kaum muslimin juga menghormati bulan Muharram. Di antaranya orang-orang kufar Quraisy, mereka juga menghormati bulan Muharram. Kata Aisyah, kana yaum Asyura yaumun tasumu Quraisy fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, mereka berpuasa di masa jahiliyah. Demikian juga ma'asyiral muslimin, orang-orang Yahudi ternyata juga menghormati bulan Muharram. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fawajada Yahud yasumuna yaum Asyura. Fasu'ilu an dzalik. Ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, di sana ada orang-orang Yahudi, mereka berpuasa Asyura. Mereka ditanya, kenapa kalian berpuasa? Mereka mengatakan, hadza yaum alladzi adharahu Allah Musa wa Bani Israil ala Fir'aun wa qaumihi. Hari ini, hari Asyura itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa dan Bani Israil dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, Yaum Asyura yaumun tu'adzimul yahud, 10 Muharram dijadikan hari yang diagungkan orang Yahudi, wa takhidunahu 'aidan, dan mereka menjadikan 10 Muharram sebagai hari Id. Kemudian ma'asyiral muslimin, orang-orang Nasara juga demikian. Ternyata mereka juga menghormati bulan Muharram. Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'adzimul yahud wa nasara. Ketika Nabi berpuasa Asyura, lalu merintahkan kaum muslimin berpuasa Asyura, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini dimuliakan orang-orang Yahudi, dimuliakan orang-orang Nasrani. Maka kata Nabi, kalau begitu, idza kana amul muqbil sumna yaum tasi insyaallah. Kalau begitu nanti tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9. Dari keterangan ini ma'asyiral muslimin, bahwa bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang Yahudi, oleh orang-orang Nasara. Demikian juga kita kaum muslimin. Lalu bagaimanakah kita ma'asyiral muslimin cara memuliakan bulan Muharram ini? Di samping itu ma'asyiral muslimin, kita juga mengetahui bagaimanakah keadaan masyarakat di Jawa. Orang-orang Jawa juga demikian, termasuk orang-orang yang menghormati bulan Muharram. Bahkan dijadikan hari yang sakral. Mereka menganggap takut dengan bulan Muharram akan membawa kesialan. Mereka tidak berani melakukan hajatan di bulan Muharram. Kalau bulan Syawal, Dzulqa'dah, Hijjah, ramai orang hajatan. Begitu masuk bulan Muharram, mereka takut yang terjadi bala. Demikian juga oleh orang-orang Jawa dijadikan sebagai bulan untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib.
mereka melakukan penyembelihan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melakukan kalau di pinggir pantai sedekah laut menyembelih, yaitu beberapa kerbau lalu dilarungkan ke laut, kurban untuk sunnah Allah. Yang di desa-desa melakukan sedekah bumi, menyembelih untuk penghuni pembawa reksa desa masing-masing. Yang di gunung, yang di mana-mana, kurban untuk sunnah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ruatan untuk membuang kesialan. Ada yang mencari ilmu hitam di waktu bulan Muharram. Ada yang mencari berkah dan lain sebagainya terjadi di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Lalu bagaimanakah cara yang benar di dalam kita memuliakan bulan Muharram? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, dengan kita berpuasa pada tanggal 9, tanggal 10. Dahulu Rasulullah SAW berpuasanya hanya tanggal 10, dan ternyata orang-orang Quraisy berpuasa, orang Yahudi berpuasa juga, orang Nasrani berpuasa juga, sehingga untuk membedakan kita dengan mereka, dengan kita menambahi tanggal 9. Jadi puasanya 2 hari, tanggal 9, tanggal 10. Dan fadilahnya besar, ma'asyiral muslimin. Nabi kita mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan yaitu pada bulan Muharram. Kemudian fadilah disebutkan lagi oleh Nabi dalam hadis, siyamu yaum Asyura uhtusiba 'ala Allah ayyukaffira sanah allati qablah. Puasa Asyura di sisi Allah akan mengampuni dosa-dosa setahun yang akan, yaitu setahun yang lalu. Inilah ma'asyiral muslimin cara mulia bulan Muharram, dan kita berpuasa tanggal 9, tanggal 10. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, dengan kita tidak melakukan kezaliman-kezaliman pada bulan Muharram ini. Minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim fadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan Muharram. Kita mengetahui bahwa zalim ada 3 macam. Zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah dan kita melakukan kesyirikan. Bagaimanakah masyarakat kita menganggap bulan Muharram bulan sial? Ini tidak benar. Nabi mengingkari la adwa wala tiyarata wala hammah wala safar. Tidak ada penyakit menular, artinya menular dengan sendirinya. Tidak ada tiarah, menganggap sial dengan burung. Orang Arab kalau bepergian akan mendatangi burung, lalu membentaknya, dilihat pergi kemana. Kalau ke kanan alamat baik, ke kiri alamat sial. Jadi mengurungkan safarnya. Dan tidak ada hamah, yaitu burung hantu. Diyakini bila bersuara sebagai alamat kesialan akan ada yang mati dari salah satu anggota keluarganya. Dan tidak pula bulan Safar, artinya orang Arab yang dianggap sial yaitu bulan Safar. Kalau kita orang Jawa bulan Muharram. Tidak ada kesialan seperti ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sebagian kaum muslimin melakukan kurban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup kematiku untuk Allah Rabbul Alamin. Nabi kita mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang berkorban untuk Allah. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Selanjutnya ada juga perbuatan yang maksiat yang dilakukan orang-orang Syiah. Kita mengatakan bagaimana kalau mereka bulan Muharram tanggal 10 Muharram mereka meratapi cucunya Nabi yaitu Husain. Karena Husain terbunuh di Irak, di Karbala. Maka mereka orang Syiah setiap kali tanggal 10 Muharram mereka meratapi, memanggil-manggil ya Husain. Kemudian mereka memukuli dirinya sendiri. Ini merasakan kayak Husain bagaimana? Sehingga berdarah-darah. Dan Nabi kita mengatakan bagaimana hukum meratapi mayit. Kita saja ma'asyiral muslimin, kalau ada yang meninggal dunia dari kita, dari keluarga kita, kita menangis meratapi, tidak boleh. Kalau sudah menangis tidak apa-apa. Kalau meratapi, teriak-teriak, memukul-mukul diri, ini hukumnya haram. Kata Nabi, an-naihatu idza lam yatub qabla mautih tuqam yaumul qiyamah sirbal min qatiran wa dir min jarab. Orang yang naihah meratapi dan belum bertobat sampai meninggal dunia, maka
dia nanti di yaumil qiyamah akan diberikan pakaian dari ter dan juga baju besi dari kudis. Ma'asyiral musliminullah, ini di antara maksud maksiat yang ada dalam Muharram dan masih banyak yang lainnya. Ini di antara cara yang kedua, selain kita berpuasa, kita dilarang berbuat kemaksiatan. Wafaqanallahu iyyakum lima yardhah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya cara muliakan bulan Muharram yang ketiga, yaitu dengan kita tidak memulai peperangan. Para ulama khilaf. Jumhur mengatakan larangan berperang pada bulan suci tidak dimansuh hukumnya. Tetapi Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat masih terus berlaku hukum larangan perang pada bulan suci. Dengan dalil, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Wahai orang beriman, jangan kamu langgar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Ma'asyiral, demikian mudah-mudahan khutbah kalian bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa muliakan bulan Muharram dan menghindarkan diri kita dari kemaksiatan pada bulan Muharram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma afrigh 'alaihim sabra wa tsabbit aqdamahum wa ansurhum 'alal qawmil kafirin. Allahumma 'adil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma 'alaika bil yahudi wa man 'awana wa man nasarahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahil alamin wa aqimis shalah.